diawali dengan memperlihatkan sekelompok pembunuh bayaran, yaitu Danny, Hunter, Davis, dan Moira. Terlihat mereka sedang menjalankan misi dengan mengintai seorang politisi yang sedang melintas. Walaupun pekerjaannya membunuh, Danny yang berhati baik sebenarnya tidak menyukai pekerjaan tersebut. Ia bahkan berencana untuk pensiun setelah menyelesaikan misinya. Setelah meledakkan mobil pengawal yang menjadi target mereka, Hunter menutup jalan dari belakang dengan mobilnya. Danny kemudian menyambut momen itu dengan menghabisi nyawa sang target. Namun setelahnya, Danny terdiam. Ia merasa bersalah karena telah membunuh di depan anak dari targetnya. 1 tahun kemudian, saat Danny sedang menjalani masa pensiunnya, datanglah sebuah surat yang mengabarkan bahwa sahabatnya Hunter telah dijadikan sandera. Keesokan harinya, Danny langsung terbang menuju Oman untuk menemui agen X, sosok yang bertindak sebagai penghubung sekaligus penyimpan rahasia-rahasia Danny selama ini. Agen tersebut menjelaskan bahwa masalah ini bermula saat Danny dan Hunter menerima sebuah misi senilai $6 juta dari Sultan Oman. Namun sayangnya, Hunter gagal menjalankan misi tersebut. Sebagai gantinya, Danny harus menyelesaikan misi itu. Jika tidak, nyawa Hunter menjadi taruhannya. Orang yang menyewa Danny adalah Sheikh Ami, seorang sultan minyak dan penguasa Oman bersama putranya, Bakiyat. Ia menugaskan Danny untuk membalaskan dendam atas kematian 3 anaknya dalam Perang Gurun beberapa tahun lalu. Here at the Battle of murdered. Was slaughtered here. My first son Hussein. Then my third son was taken from me. Ali. Saat itu, pemerintah Inggris membentuk pasukan khusus bernama SAS untuk menjalankan operasi rahasia demi menghabisi para sultan minyak di Oman. Sheikh Ami pun mengancam Danny untuk menyelesaikan tugas tersebut karena sahabatnya, Hunter, telah gagal pada misi sebelumnya dan kini berada dalam bahaya. Akhirnya, Danny pun terpaksa kembali menerima misi berbayar itu. Murdered my sons! Now they will face my law. You must avenge my sons before or your friend will die with me. Keesokan harinya, Danny langsung terbang ke Paris untuk menemui timnya, yaitu Davis dan Moira. Dengan imbalan sebesar $6 juta, mereka pun menerima tugas tersebut. Target pertama mereka adalah Stephen Douglas Harris. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai identitas pribadi, alamat, serta kebiasaan dari sang target. Malam harinya, saat Harris sedang tertidur, Danny mulai menjalankan rencananya. Ia masuk melalui pintu belakang rumah sang target. Dengan alat yang sudah ia persiapkan, Danny mengambil sepotong keramik dari kamar mandi Harris sebagai bagian dari misinya. Sementara itu di Inggris, tepatnya di dekat pangkalan SAS, Davis mulai mencari informasi dengan mendekati beberapa pensiunan SAS terkait peristiwa lama saat perang di Merubat. Namun, sayangnya percakapan itu tak sepenuhnya aman. Diam-diam didengar oleh Baza, seorang mata-mata yang sangat lihai. It's Baza. He's on the bear earlier, pumping some SAS lads for info on Merubat. Dari hasil pengintaian Baza, informasi ini pun sampai ke tangan Spike. Ia kemudian mendiskusikan temuan tersebut di hadapan para mantan petinggi SAS. Mereka mulai merasa cemas, karena jika informasi ini bocor, bisa menjadi ancaman serius bagi reputasi SAS. Apalagi orang yang sedang diawasi Baza ternyata sudah dalam perjalanan menuju wilayah perang lama, yaitu Oman. Namun di titik ini, para petinggi SAS bingung harus berbuat apa. Karena pada dasarnya mereka semua, termasuk Spike, sudah tidak lagi memiliki wewenang resmi. Mereka hanyalah mantan anggota. That's why we're called the Feathermen. We can leave no trace of our activity. And you, Spike, though you hate to admit it, are X. Tapi karena rasa cintanya yang besar terhadap SAS, Spike tidak tinggal diam. Ia rela melakukan apapun demi melindungi lembaga yang pernah menjadi bagian penting hidupnya. Maka dari itu, Spike pun mengutus Baza, si mata-mata asal Arab, untuk segera berangkat ke Oman. You're going to Oman. I've got a bloke I want you to tail out there. Keesokan harinya, ternyata potongan keramik yang Bill Danny dijadikan mata palu. Rencananya, mereka akan menghantamkan palu tersebut ke kepala Harry hingga tewas.
Nantinya, penyelidik akan menyimpulkan bahwa kematian Harry disebabkan karena jatuh di kamar mandi. Dari kejauhan, Buster terlihat ada di sana. Danny yang mengetahui hal itu langsung menyerang orang yang sedang memata-matai dirinya. Buster rupanya cukup pintar. Ia masuk ke dalam lubang galian dan berhasil kabur setelah menembak tawon untuk menghambat Danny yang mengejarnya. Esok harinya dengan menyamar sebagai wartawan, Danny dan Moira datang menemui Harris di rumahnya. Tanpa banyak bicara, Danny langsung mengeluarkan pistolnya. Tanpa perlawanan, Harris pun menuruti semua perintah mereka. Killed a guerrilla commander. His name was Hussein bin Amir, the village of Qum. Setelah membuat pengakuan seperti yang diminta Danny, Harris dibawa ke kamar mandi. Di sana ia akan dihabisi. Namun, sebelum eksekusi dilakukan, terdengar suara ketukan pintu. Saat Danny memeriksa, ternyata yang datang adalah pacar Harris. Tapi karena mengira Harris tidak ada di rumah, pacarnya pun pergi. Secara tiba-tiba, Harris sudah tak bernyawa di tangan Moira. Case closed. Sementara itu, Danny bertemu dengan seseorang yang memberinya informasi alamat di Murbat. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke Davis. Davis mendatangi alamat tersebut yang ternyata milik seorang pensiunan anggota SAS. Kini, pria itu bekerja sebagai pelukis. Sang pensiunan sempat menelepon Spike, memberitahu bahwa ada seseorang yang menanyakan soal perang di Murbat. Namun, tanpa banyak persiapan, Davis langsung menusuk dan mencekik pria itu hingga meninggal. Bullshit you're asking about Murder. Yeah, I can smell it off. No, there's no way he was insane. Davis lalu membawa berkas tersebut kepada Danny untuk dibahas, yang ternyata isinya adalah informasi tentang target mereka selanjutnya, yaitu Craig. Mereka pun berencana melakukan eksekusi lanjutan di Inggris, karena Craig masih aktif di SAS. Well, you've been watching this, Craig. Don't you worry about that, all right? We shuffled off this morning. Di tempat berbeda, Spike mengadakan pertemuan dengan para mantan petinggi SAS untuk membahas masalah serius ini. Dari awal informasi yang diterima Spike, ia menyimpulkan bahwa perang yang dilakukan SAS di Murbat beberapa tahun lalu menimbulkan dampak besar. Oleh karena itu, Spike mengirim Patrick untuk mengawasi tentara yang selamat dari perang di Murbat, yaitu Craig. Karena istri Craig sedang dirawat di rumah sakit, selain saat hari latihan, Craig selalu menemani istrinya. Oleh sebab itu, Spike meminta Patrick untuk berjaga di rumah sakit. Tak disangka, Spike melihat seseorang yang wajahnya mirip dengan foto yang dikirimkan oleh mata-matanya keluar dari rumah sakit tersebut. Danny, yang sadar sedang diawasi, langsung kembali masuk ke rumah sakit untuk menyelesaikan masalah ini. Spike, yang ingin menguji adrenalinnya, malah kembali menyusul ke rumah sakit. Di dalam sebuah ruangan, mereka akhirnya dipertemukan, dan perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Ternyata saat berada di rumah sakit, Danny mengambil larutan padat dan cair. Larutan ini akan digunakan untuk menghabisi Craig. Malam harinya, sesuai rencana, Davis bertugas mengalihkan perhatian petugas penjaga tempat latihan SAS. Sementara itu, Danny masuk ke lokasi dengan melompati pagar. Ia menyamar sebagai tentara SAS dan membaur dengan para tentara lainnya. Disinilah Danny mulai melancarkan rencananya. Ia mencampurkan larutan yang diambil tadi siang ke dalam minuman Craig. Karena membutuhkan pengakuan dari Craig, Danny terpaksa mengikuti latihan tentara SAS melewati pegunungan bersalju di tengah malam. Ia terus berada di sisi Craig hingga efek larutan tersebut mulai bekerja.
You only got half the dose! He's a dead man walking. Stay on him, okay? Did you kill him, Major? Yeah. Danny didn't want to do this. Sehari kemudian, kabar kematian Craig pun sampai ke telinga Spike. Hal itu semakin menambah kebenciannya terhadap kelompok Danny. Show a bit of respect, lads. Singkat cerita, Agen X datang menemui Danny. Untuk target terakhir, mereka tak perlu repot-repot mencari informasi karena agen tersebut sudah mendapatkannya. Target terakhir adalah Simon Margin, yang telah pensiun dari SAS 4 tahun lalu. Pekerjaan ini terasa lebih mudah karena Simon juga tinggal di Inggris. Saat mengintai Simon di rumahnya, Danny dibuat terkejut. Orang yang sebelumnya ia hajar di rumah sakit, yakni Spike, ternyata ada di sana. Tak lama kemudian, Spike pergi dan Danny diam-diam mengikutinya dari belakang. She's doing it. Stick with him. Setelah mendapatkan informasi dari Danny, orang yang mengikuti mereka kemudian dilaporkan kepada Bramble, yakni agen, yang langsung menyuruh informannya untuk mencari tahu siapa orang tersebut. Sebelum itu, untuk menghabisi Simon, Davis menelepon Simon dan berpura-pura sebagai pihak HRD yang menawarkan posisi kepala keamanan di perusahaannya. Syaratnya, Simon harus datang untuk sesi wawancara di hari yang telah ditentukan. Simon pun menyetujui hal tersebut. We look forward to... He'll be there. Good. Jadi dalam rencana mereka, Danny dan tim akan mengeksekusi Simon saat ia dalam perjalanan menuju sesi wawancara. Namun mereka membutuhkan bantuan Jack untuk meminjamkan truk milik ayahnya. Moirir akan memodifikasi truk tersebut untuk menjalankan misi terakhir ini. Keesokan paginya, semua sudah bersiap di posisi masing-masing. Davis bertugas memberi informasi jarak antara mobil Simon dengan truk. Sementara Moirir memegang remote untuk mengendalikan truk tersebut. Ternyata itu adalah perangkat yang dipasang Moirir semalam, dan kendali truk kini ada di mobil itu. Saat jarak semakin dekat, tabrakan pun tak dapat dihindari. On his toe. Doing 60. Stay with him, Jake. Davis will give you the countdown. 400 meters. Fish tile. Range me. Ketika mereka memastikan apakah Simon sudah tewas atau belum, tampak seseorang sedang memantau Moirir dari tempat kejadian perkara. Moirir yang panik langsung kabur dari lokasi, namun orang tersebut mengejarnya. Ternyata, orang itu adalah suruhan Spike yang ditugaskan menjaga Simon. Akhirnya, Moirir terpaksa berhenti dan melawan orang itu. Sialnya, mereka salah langkah. Orang itu malah berhasil menghajar mereka. Dalam keadaan kacau, Jack bertindak gegabah dan menembak orang itu, namun juga tembus mengenai kepala Moirir. Setelah diperiksa, Danny tidak menemukan identitas orang tersebut. Namun, ia menemukan alat komunikasi di dalam mobilnya. Dari sini, mereka memutuskan untuk berpisah karena misi telah selesai. So that's it then. Yeah. Done. Be safe. You too, Davis. Malam harinya, saat hendak menginap di hotel, Davis meminta kepada pegawai hotel agar dicarikan satu wanita untuk menemaninya. Ternyata pegawai hotel tersebut malah menelepon Spike. Belum sempat bersantai, Davis langsung ditangkap oleh anak buah Spike tanpa perlawanan. Namun, saat akan dimasukkan ke dalam mobil, Davis melawan dan berhasil kabur. Fuck me, you're kidding. Anak buah Spike mengejarnya hingga ke jalan raya. Sayangnya, nasib buruk menimpa Davis. Ia harus meregang nyawa. Spike kemudian datang dan melihat jasad Davis yang sudah tak bernyawa. Ia hanya menemukan petunjuk berupa nomor telepon dari kantong pakaian Davis. Phone number. Great work. You fucking idiots! Saat Spike sampai di rumah, ternyata Danny sudah berada di sana. Ia langsung menanyakan keberadaan temannya, dan disitulah Danny harus menerima kenyataan bahwa Davis telah tewas. Karena itu, Danny meminta Spike untuk berhenti mengikutinya. Jika tidak, maka Spike juga akan masuk dalam daftar orang yang akan ia habisi. Put your name on that list. Don't follow me.
Singkat cerita, Danny sudah berada di Oman untuk menyerahkan bukti kepada Sheikh Amin bahwa Simon telah terbunuh. Bakiat akan mengecek bukti tersebut terlebih dahulu, baru kemudian ia akan mengirimkan uangnya. Kini, Hunter keluar dari tempat itu berkat bantuan Danny. Ia juga berjanji akan mengikuti jejak Danny untuk keluar dari dunia ini. Asking you, please. I'm done. I'm out. Good. Setelah semua misi selesai, Danny pulang ke Australia dan bertemu dengan Annie, pacarnya. Malam harinya, ia mendapat telepon dari Bramble, yakni sang agen. Danny tentu saja terkejut. Bagaimana bisa Bramble mengetahui nomor telepon rumah Annie? Bramble mengatakan bahwa Danny telah salah membunuh orang. Ia meminta Danny untuk kembali ke London dan menemui Bakiat di sana. Jika Danny menolak, maka nyawa Annie menjadi taruhannya. Come with me, Anne. What? To Paris. They know about you. Singkat cerita, Danny dan Annie sudah berada di Paris. Danny berjanji kepada Annie bahwa ini akan menjadi pekerjaannya yang terakhir. Dan ternyata di luar, Hunter sudah menunggu. Danny meminta Hunter untuk menjaga Annie, sementara ia sendiri akan pergi menemui Bakiat. When will this be over? Soon. Tibalah Danny di London. Bakiat menjelaskan bahwa Harris yang dibunuh oleh Danny sebenarnya adalah seorang pilot. Harris tidak membunuh saudaranya, dan plan pelaku yang sebenarnya masih hidup. Orang itu kini berprofesi sebagai seorang penulis. Alice Will, you had me killing a man. Danny kemudian bertemu dengan Agent X untuk mencari informasi mengenai target terakhirnya. Namanya adalah Fiennes. Sementara itu, di tempat lain, Spike melihat pertemuan Danny dengan Agent X melalui kamera CCTV. Mereka pun sudah mengetahui rencana Danny. I knew I'd find you, you bastard. Hari Selasa pun tiba. Spike mengumpulkan anak-anak dari komunitas hacker untuk membantunya mengawasi Fiennes sebelum Danny datang. Tibalah Danny dengan jaket hitamnya. Ia masuk ke dalam gedung tersebut. Anak buah Spike langsung melaporkannya kepada Spike dan bersiap-siap untuk melakukan eksekusi. Namun, setelah Danny terjatuh akibat ledakan bom, Spike memastikan terlebih dahulu apakah itu benar-benar Danny. Ternyata, mereka salah orang. Di pintu lain, Danny berhasil masuk ke ruangan Fiennes. Tanpa basa-basi, Danny langsung menembakinya, lalu memotretnya untuk dijadikan bukti. Saat Spike tiba di lokasi, ia sudah terlambat. Danny telah kabur. Guys, our man's down. Head for the... Sialnya, karena tidak ada jalan keluar lain, Danny akhirnya terjebak dan berhasil ditangkap oleh Spike. Move and you're dead. Ketika Spike memeriksa tubuh Fiennes, ia mendapati bahwa Fiennes ternyata masih hidup. Cairan merah yang ditembakkan Danny sebelumnya hanyalah darah palsu. Dari situ, Spike mulai menanyai Danny tentang apa yang sebenarnya ia lakukan dan siapa yang menjadi dalangnya. Akhirnya, Danny menceritakan semuanya. Ternyata, Sultan adalah dalang dari semua ini. Sheikh Amir bin Issa. You'll find him in Oman. Namun, saat mereka keluar, sosok yang selama ini menjadi informan, yaitu Bramble, ternyata muncul. Faktanya, ia adalah seorang petinggi SAS yang masih aktif dengan nama asli Wicks. Wicks lalu menjelaskan alasan mereka membunuh 3 anak sultan, karena mereka adalah penguasa minyak di wilayah itu. SAS sengaja tidak membunuh anak terakhir dari sultan, karena Bakiat sudah bekerja sama dengan mereka. Sebagai ahli waris, Bakiat akan menandatangani kontrak minyak dengan SAS, dan sebagai gantinya, ia akan mendapat jaminan keamanan. Namun, saat Wicks lengah, Danny memberontak dan terjadilah perkelahian di antara ketiganya. Perkelahian itu berakhir dengan tewasnya Wicks, dan Danny berhasil kabur dari tempat tersebut. Sesuai informasi dari Danny, Spike pun pergi ke Oman dan menemui Sultan yang kondisinya semakin memburuk. Spike mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Sultan mati dengan tenang. Ia juga mengungkapkan bahwa foto yang dibawa Danny hanyalah palsu, karena Fiennes masih hidup. Bakiat juga ada di sana, namun ia tampak tidak peduli. Have you forgotten something? Ternyata di luar, Danny dan Hunter sudah menunggu. Dari sana mereka mengejar mobil Spike dan berhasil memberhentikannya.
Damn shame. Dan di akhir cerita film ini, Danny terlihat menemui Annie yang sedang berjalan sendirian. Inilah akhir dari cerita film Killer Elite. Come along.